Apa kabar pemirsa? Saya Rangga Juliusan Saputra. Saat ini saya sedang berada di Simpang Kandis dan akan mewawancarai beberapa pedagang dan pengusaha di sini terkait dengan penggunaan teknologi atau media sosial yang mereka gunakan dan juga dampak virus corona terhadap usaha yang mereka jalani. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama Bang Edi, salah satu pemilik toko elektronik di daerah kawasan Simpang Kandis. Simpang Kandis ya Bang ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nih Bang terkait dengan virus corona saat ini. Nah, seperti yang kita tahu, pada sekarang kan Indonesia bahkan dunia itu sedang gencar menghadapi virus corona. Nah, menurut Abang sendiri, bagaimana sih tentang virus corona ini? Virus corona ini sih kalau pandangan saya sendiri sih sangat berbahaya ya. Tentunya untuk keselamatan jiwa. Untuk saat ini sih tentunya kalau saya menyikapi kerusuhan ini tentunya ya sangat berhati-hati gitu kan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Karena untuk saat ini sih ya betul kata adik tadi kan, bahkan dunia pun beratnya udah kesulitan untuk menemukan obat virus corona ini kan. Ya tentunya saya menyikapi ini ya selalu berhati-hati untuk menjaga kebersihan, protokol kesehatan gitu kan, seperti itu. Nah, terus Bang, bagaimana sih pendapat Abang tentang penanganan virus corona ini oleh pemerintah, khususnya di Kota Bengkulu? Kalau saya lihat sih kalau untuk terkhususnya Kota Bengkulu ini sih udah lumayan maksimal gitu kan, tapi belum terlalu maksimal gitu kan untuk penanganannya untuk pemerintah kota ini. Kalau saya lihat sih pernah saya lihat beberapa jalan raya itu pernah ada razia masker gitu kan, terus juga dari pihak kepolisian, dari pihak tentara, dari Satpol PP, dan juga ada beberapa tempat juga itu terkhusus tempat saya sendiri sih untuk saat ini sih kurang untuk ibaratnya melakukan razia untuk saat ini, tapi udah maksimal tapi ter, belum terlalu Iya, terlalu signifikan gitu ya. signifikan. Nah, terus Abang sendiri tahu nggak sih Bang caranya, bagaimana cara virus corona itu menular? Kalau untuk itunya sih saya hanya gimana ya bilangnya ya, untuk virus corona ini Tahu sedikit gitu. ya tahu sedikit gitu kan, tapi ya tentunya saya selalu melihat apa itu anjuran dari pemerintah gitu kan, ya melihat dari apa baratnya penanganan itu kan. Misalnya menular melalui apa? Melalui dari kita Batuk gitu. gitu kan. Oke. Nah, terus Abang sendiri secara pribadi ini sudah belum sih menerapkan protokol kesehatan seperti terkait dengan virus corona ini, seperti selalu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, keluar rumah itu selalu membawa hand sanitizer dan sebagainya? Kalau untuk protokol kesehatan itu selalu saya utamakan ibarat katakan seperti terusnya untuk toko ini saya selalu menyediakan hand sanitizer gitu kan, cuci tangan, dan untuk konsumen saya sendiri apabila dia masuk toko dia harus menggunakan masker gitu kan. Ibaratnya kita saling menjaga lah ibaratnya. Begitu. Nah, terus dalam bekerja sendiri, apakah Abang itu tetap berkumpul dengan sesama orang atau gimana? Kalau untuk bekerja dalam sehari-hari tentunya kita kan selalu berkomunikasi dengan pelanggan gitu kan, atau sesama mitra atau beberapa distributor. Tentunya kami selalu menerapkan protokol untuk menjaga jarak gitu kan. Jadi ibaratnya tidak ada ibaratnya untuk berkumpul. Bila kalau kita ada ibaratnya ada pertemuan tentunya kita selalu menjaga jarak gitu kan, minimal 1 meter lah kalau kita ingin berkomunikasi gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, sebagai pengusaha, bagaimana sih dampak virus corona ini terhadap usaha Abang sendiri? Semenjak virus corona ini melanda dari bulan 3 itu mulai terasa dampaknya gitu kan. Dari omset, kunjungan konsumen, traffic itu tuh menurun gitu kan. Tapi untuk saat ini ya kita baratnya bukan menjadi suatu baratnya kita harus lemah gitu kan. Tentunya kita harus berpikir ya gimana sih caranya untuk merubah mindset kita selama ini kan, untuk meningkatkan atau mencari penjualan untuk maksimal untuk saat ini gitu. Oke, baik, terima kasih Bang ya. Iya.
Jadi Bang, apakah Abang sendiri menggunakan teknologi komunikasi seperti media sosial dalam melakukan aktivitas jual beli dalam bekerja di Epi Tenggiri ini? Ya, kita sendiri di sini kalau untuk penjualan, apalagi sedang ada virus corona gini, kita menggunakan media sosial untuk penjualan gitu. Jadi memudahkan konsumen kita untuk membeli. Terkadang konsumen kita kan susah juga untuk kesini karena kan takut keluar rumah, takut terpapar virus corona. Jadi mereka menggunakan via online gitu. Jadi kayak WhatsApp, Instagram, kayak Facebook itu kita gunakan. Baik, terus media sosial apa yang paling sering digunakan oleh Epi Tenggiri sendiri dan alasannya mengapa? Kalau untuk media sosial yang sering kita gunakan itu semuanya sering kita gunakan, semuanya berjalan lancar. Tapi yang lebih efektif itu di WhatsApp, karena semua orang pasti menggunakan WhatsApp gitu, dan sangat mudah untuk chatting-chattingnya gitu. Terus apakah media sosial itu sendiri membantu dalam proses jual beli di tengah pandemi COVID-19 atau Corona ini? Kalau untuk penjualan kita dengan media sosial ini alhamdulillah sangat membantu, karena itu tadi adanya virus corona ini kita harus semuanya serba online sekarang, jadi sangat membantu lah gitu. Terus seandainya kalau situasi COVID-19 ini sudah mereda, apakah Epi Tenggiri sendiri akan tetap menggunakan media sosial sebagai salah satu aspek pendukungnya untuk membantu pekerjaan dan promosi produknya? Ya, kayaknya untuk kedepannya kita jalankan untuk media sosial, karena kita harus mengikuti zaman sekarang. Soalnya kan zaman semakin canggih, kita harus mengikutinya. Jadi kalau kita nggak mengikutinya, nanti penjualan kita agak menurun nanti. Jadi kita harus menyeimbangkan dengan sekarang. Nah, terakhir nih Bang, Corona ini sendiri terdampak nggak sih? Berdampak besar nggak sih bagi usaha Epi Tenggiri ini sendiri? Kalau untuk usaha ikan giling, alhamdulillah itu tidak terkendala untuk virus corona ini, karena kita masih bisa ngirim-kirim keluar kota gitu. Soalnya kan ini kan bahan baku, bukan orang. Jadi kalau ngirim-kirim keluar kota, alhamdulillah dengan suasana lockdown masih bisa terkirim gitu. Sekian liputan hari ini, Rangga Julio beserta kru yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.